walaupun beliau ex napi, berapa tahun Mas kalau boleh tahu? Putusan 4 tahun, menjalani 3 tahun. Apa yang kita bisa, apa yang kita hobi dan seneng, coba lakuin itu. Insya Allah itu bisa jadi pintu rezeki. Jangan pernah kamu mengencingi sumur yang kamu minum airnya. Itu setiap kali pulang, setiap kali selalu beliau menasihatkan itu. Jadi modal terbesar seorang pembisnis itu tekad, Mas. Tekad, bukan materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Kembali lagi di podcast FKM. Ya, alhamdulillah, podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu yang sangat luar biasa, yang kita nanti akan bisa mencari atau mempelajari atau banyak belajar dari beliau. Langsung saja kita sapa Mas Agung. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar sehat? Alhamdulillah. Kaya wis tau ketemu ya, padahal rong tau ketemu pisan tok iki. Pisan wingi. Tapi alhamdulillah ketemu Mas. Nek ra ketemu saiki mbuh iki. Nah. Tapi kemarin ketemu pas gondrong. Oh iya. Nah, padahal ini saya pengennya podcastnya pas gondrong. Ini lebih estetik aja. Perintah pusat, Mas. Perintah pusat. Perintah pusat. Itu melu wong pusat ya. Iya, wong pusat ini. Baik, teman-teman di FKM TV, Mas Agung ini adalah seorang lebih sukanya dipanggil pembisnis atau pedagang. Apa ya, Mas? Bisnismen. Wah, urung wanci ini ya. Kita terlalu ya. Yes. Pembisnis gitu aja lah, biar mudah. Ya, beliau ini owner dari Es Dawet G5. Nah, nanti G5 ini maksudnya apa? Nanti akan kita tanya-tanyakan dulu. Nah, sebelumnya kita tanya dulu, Mas Agung ini aslinya dari mana? Asli Klaten, Mas. Klatennya? Klatennya Bayat. Jelas namanya Dawet. Lah itu makanya, kenapa kalau bicara Dawet mesti Bayat? Nggak mesti sih sebenarnya. Nggak mesti ya? Nggak mesti, Mas. Sebenarnya nggak mesti. Cuma qadarullah mungkin kalau di lingkungan sini mungkin yang sering terlihat dan nyaman di lidah itu mungkin Dawet Bayat. Jadi sesuai dengan kriterianya mungkin. Sehingga ketika orang mikir Dawet Bayat. Dawet mungkin. Akhirnya kan T. Bayat T. Ketok patut tuh ya. Memang takdirnya gitu ya. Ya wes nganu. Jatahe ngono. Aduh, ya. Nah, ini Mas Agung ini kenapa kok bisa terjun ke usaha dawet dan beberapa usaha beliau ini aslinya latar belakang pendidikannya itu apa? Sinkron enggak gitu loh kok sampai sekarang bisa jadi seorang pembisnis? Nek dari sekolahan yo enggak sinkron. Emang dari mana sekolahnya? Ijazah negeri saya SD, Mas. Ijazah negerinya SD. Tapi kemudian sempat merasakan pesantren. Ya, di Jepara dulu. 2006 kemudian sampai lulus 2012. 2006-2012. Iya. Oke. 2006. Berarti basicnya pesantren. Alhamdulillah. Lah ini yang menjadi motivasi kenapa bisa berdagangnya apa? Apa ya, Mas? Dulu ceritanya gini. Gini. Dulu tuh kan ini bisa di nganu ya, apa dalam artian udah rahasia umum. Yeah. Pesantren males. Oh iya jelas. Mesti kalau libur sekolah itu di rumah kalau nggak main HP nonton TV main. Kerjaan cuma 3 itu toh. Nek dikon ra gelem mangkat. Wangel. Itu udah rahasia umumnya kayak gitu. Yeah. Entah putri, entah putra kayak gitu. Sama ya. Nah, suatu ketika saya ya seperti anak pesantren pada umumnya. Di rumah ya dolan HP, nonton TV, makan, tidur, main gitu. Nah ini bapak saya gedek kan. Ya. Kan bapak kan punya usaha mebel. Nah ini menarik. Kenapa nggak ikut mebel aja? Waduh, ini takon sopo aku sekarang. Oke, dilanjut dulu. Bapak punya usaha mebel. Cuma realitanya ketika saya liburan sekolah, kemudian bahkan sampai lulus sekolah, saya di rumah ya cuma kayak gitu-gitu aja. Tidur main HP main. Ramai. Itu terus pas liburan. Wah iya, kayak gitu. Akhirnya bapak gedek kan. Bapak kan pekerja, latar belakang dari orang desa yang terbiasa bangun pagi sampai mau tidur kerja. Risi ndelok cah bocah kok ngono. Wah iya, mangkel. Gitu. Bocah kaya ngene, sesuk piye gitu. Wah, akhirnya saya dimarahin gitu sama bapak. Ya. Kamu neng omah turu dolan HP nonton TV gitu. Udah sana kerja sana. Suruh kerja, tapi nggak suruh kerja mebel. Suruh kerja sama saudara cuma udah agak jauh.
Saya nyebutnya kan Pak Le ya. Pak Le. Ya. Kerja Pak Le itu waktu itu ininya itu apa pekerjaannya itu tukang batu. Tukang batu. Kuli. Ya udah, ketika itu Ramadan, saya suruh ikut kerja itu. Ngecat pasang keramik. Tapi saya kan kulinya ya. Ngadui saya macam-macam, belajar yang pasti. Ramadan dari pagi sampai sore ngecat di atas genteng coba. Ramadan Ngecat di atas genteng dari pagi sampai sore. Gentengnya dicat? Enggak, jadi ada tembok yang posisinya di atas genteng. Oh. Gitu. Itu dari pagi sampai sore. Dari pagi berangkat jam 7, pulang jam 4, habis saya sore ngajar TPA Ramadan kan. Wah. Berarti ya rada ana religi sithik. Rada enak sisi positifnya. Gitulah. Ya, jadi ya, gitu. ya. Akhirnya di situ selang selesai pekerjaan kurang lebih ya 10 harian bayaran. Saya ngeluh ke bapak. Wah, aku kapok aku, Pak. Mau aku jadi tukang batu. Nggak mau, saya ngewangi bapak aja lah. Bantu bapak aja lah, saya mebel. Gitu. Ya sudah. Nah, setelah itu saya bantu bapak di rumah. Aku ngerjain apa Pak? Wis kuwi dibelai. Itu posisinya udah lulus pondok? Sudah. Oh. Semuanya udah lulus pondok. Lulus pondok. Kayak gitu. Nek ketika masa pondok dimaklumi Mas. Iya. Waktu itu. Karena ya jarang di rumah kan. Betul. Jarang di rumah dimaklumi. Aslinya bapak ya gede kan. Cuma karena sabar gitu. Batin aja gitu. Ya sudah setelah itu akhirnya sampai ketika itu ya sudah akhirnya mulai selang berapa bulan saya jualan dawet di Semarang waktu itu 2013. Itu awalnya gimana kok bisa? Maksudnya kan basicnya kan bukan dawet kan? Iya. Basicnya kan dari rumah orang tua pun mebel. Lah itu peralihannya itu prosesnya tuh bagaimana? Kalau sebenarnya kalau dawet itu Mas, saya tuh turun temurun. Oh, kalau G5 itu berarti generasi kelima. Generasi kelima berarti itu kalau di Jawa itu apa ukurannya itu? Pareng? Canggah? Canggah, buyut, kakek, bapak atau ibu, jenengan. Saya berarti generasi kelima terjaga ya berarti ya? Otentik. Ya, alhamdulillah. Insya Allah ya. Jadi yang untuk generasi kelima ini sementara mentok sampai canggah. Yang atasnya saya belum ketemu. Belum ketemu apa emang nggak nyari? Nyari tapi belum ketemu. Itu tipis Mas. Ya, ngomong wae ranggoleki ngono wae. Oke. Lah terus berarti kesibukan sekarang cuman fokus di dawet atau yang lain? Sekarang ada beberapa ini yang lain sih Mas. Usaha yang lain, alhamdulillah. Apa itu contohnya? Sekarang ada angkringan. Kemudian kalau pagi kita jual kue pukis. Setiap pagi tuh? Setiap pagi, kecuali hari Senin. Setiap hari Senin libur? Oh iya, setiap motivasinya hari apa itu? Motivasinya enggak mingin-mingin wong poso gitu. Oh, Masya Allah. Enggak. Dulu awalnya itu kalau hari Senin itu sepi Mas jualan tuh. Oh, setiap hari Senin karena full kerja. Awal betul. pekan. Sepi, akhirnya saya memutuskan udah hari Senin libur. Nek Minggu waktunya. Dawetnya juga, dawetnya. Dawet juga. Sama satu lagi apa? Ada dawet angkringan. Malam itu berarti? Enggak, angkringannya pagi juga. Loh kok aneh? Di mana itu? Di mana? Di Gumpang, Kartasura. Berarti Gumpang semua ini? Iya. Basicnya. Basicnya di Gumpang semua. Gumpang semua. Oke. Ya, berarti kita hari ini ngobrol banyak nanti tentang masalah apa namanya, kebetulan jenengan asli Mbayat, kita nanti coba, karena kita tahu ya Mbayat itu kan ada beberapa fenomena yang bisa kita pelajari. Ya, maka salah satunya ini ya, salah satunya di Mbayat itu kan dengar-dengar ada Sunan. Iya. Nah, ada Sunan, nanti kita bisa korek-korek itulah dari jenengan ya, nanti dari obrolan kita nanti bisa diambil kebaikan-kebaikannya. Amin ya Allah. Nah, kira-kira di usia yang panjenengan sekarang ini untuk apa namanya memahami masalah Sunan ini kira-kira bisa menceritakan nggak? Benar apa sampean tahu umur saya? Ya ketoke wae ketoke. Umurnya 29 Mas. 94. Ya kalau urusan Sunan ya sepaham dan sepengetahuan saya anak muda ini ya ada sih Mas dikit-dikit. Tahu cuma ya jangan dibandingkan sama senior-senior gitu maksudnya. Ya ini aku genah nih. Ya ketok face ora masuk. Face ora. Ya tapi kira-kira itu ceritanya bisa kita ambil kebaikannya itu apa masa Sunan itu? Yang pasti dulu Sunan itu kan Sunan Pandanaran ya. Sunan Pandanaran. Udah tahu baca sejarahnya belum? Belum. Nah ini makanya saya tanya. Gitu. Sunan Pandanaran itu dulu beliau itu adalah pangeran, disebutnya Pangeran Mangkubumi.
Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi. Nah, iya. Makanya di situ ada filosofi yang tersimpan di balik Mangkubumi tadi. Apa itu? Ya hari ini saya berpikir bahasanya, saya kan bayat ya. Gimana caranya kita bisa Mangkubumi? Mangkubumi itu mangku ini. Nah, iya. Boh. Maknanya apa itu maknanya? Ya dalam arti ketika kita fokus di satu bidang, Mas, gimana kita bisa menguasai bidang itu? Oh, iya iya iya. Sehingga kita bisa memegang dunia itu gitu loh. Bola alam sampai Kok dalam banget ya? pantes ya ngomong. Ya, Mangku berarti terkenalnya Sunan yang di Bayat itu Dulu sebutan awalnya Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi. Anak dari Bupati pertama Semarang pada Kerajaan Demak. Wow. Abad ke-16. Nah, berarti termasuk Islam tersebar lewat beliau ya? Betul. Salah satunya. Salah satunya. Iya. Sunan Mangkubumi. Iya. Nah, terus proses dakwahnya tahu nggak? Yang Dulu itu beliau itu sepeninggalnya ayahnya. Beliau di Semarang itu. Iya, yang di Semarang. Bupati Semarang pertama itu, beliau diangkat jadi bupati kedua. Semarang. Ya. Itu kemudian berjalannya waktu beliau tetap bisa sesuai bapaknya, sesuai ajaran-ajaran Islam. Gitu. Cuma lambat laun luntur. Apanya? Pesantren itu dimulai terlupakan. Kemudian ajaran-ajaran Islam mulai beliau lupa. Yang pasti beliau tidak fokus ke itu, lebih fokus ke duniawinya. Karena sudah jadi bupati tadi. Oh iya betul. Jadi emang godaannya wong Duran ini ngono ki, Mas. Wong Duran. Iya, pusat. Bukan wong Duran sebenarnya. Wong ran dhuwur nek kayak Indonya ya monting. Nah, iya, karena memang berat dunianya gitu. Jadi dulu itu seperti itu. Kemudian berjalannya waktu beliau goyang, akhirnya didengarlah sampai Kerajaan Demak pusat ibaratnya gitu. Dan pusat akhirnya diingatkan. Ada beberapa versi, ada yang menyebutkan yang mengingatkan itu Sunan Kalijogo. Oh, ya. Langsung dari sana. Dari Demak, dari pusat gitu. Di situ? Akhirnya singkat cerita beliau mau memperbaiki, akhirnya melepas jabatan beliau sebagai Bupati Semarang. Sampai dilepas? Sampai dilepas. Itu masukan dari Sunan? Atau ya ketika diingatkan untuk kembali ke jalan yang benar itu akhirnya beliau melepas itu. Wah, berat loh itu loh. Berat, Mas. Emang dunia apa tuh? Iya. Saya jadi teringat ya nasihatnya siapa? Imam Azhar Nuji itu dalam Ta'limul Muta'alim itu kan, ya dunia aqallu minal qalil. Dunia kuwi asline cilik, sing paling cilik. Jadi dunia itu sing paling kecil di dunia ini apa toh? Dan hakikatnya dunia itu luwih cilik meneh ketimbang sing cilik-cilik. Apa? Ya dunia aqallu minal qalil wa ashiquha adzalu minad dalil. Dan dunia itu hina dari yang paling hina. Iya. Oh, ternyata memang benar. Mungkin itulah kenapa dulu disebut Pangeran Mangkubumi. Wah, karena dunia itu kecil. Dunia itu bisa dipangku. Oh ya Allah. Gitu. Iya benar-benar. Dan gitu. Saya tuh seneng itu mendengarkan syair ini karena ini untuk motivasi kita juga sebagai orang yang kan kita kan tahu ya kewajiban kita semua juga berdakwah sebagaimana Sunan Mangkubumi tadi. Iya. Tapi namanya di proses dakwah itu kan godaannya masya Allah kan luar biasa. Salah satunya adalah dunia. Betul. Nah di syair itu kan dijelaskan tusimmu bisirha qauman wa tu'mi. Berapa banyak orang yang tertipu, tersihir, buta tuli karena gemerlap dunia. Saat durungnya taat, tapi setelah punya dunia dia lupa. Ternyata salah satu yang menjadi penghalang itu karena dia tertutup dengan ilmu. Iya. Fahuwa mutahayyirun bila dalil. Karena dia tidak punya pemandu. Ya mungkin salah satu kalau dari kisahnya Sunan Mangkubumi itu ilmunya datangnya dari Sunan Kalijogo tadi. Iya. Diingatkan. Betul. Ya kan? Ya perlunya kita berteman dengan orang soleh kan seperti itu. Wah iya, itu intinya di situ sebenarnya. Ya di situ. Wah, intinya ya tadi jangan sampai silo dengan gemerlapnya dunia. Nah nanti kalau jenengan sudah kaya kira-kira suksesnya semuanya nanti kira-kira karena ada istilah gini Mas. Enek wong sugih patut sugih, tapi enek wong sugih ra patut sugih. Oh ngono ya. Ono ngono. Ono. Wonge teko. Wonge teko. Kayaknya loh, maksudnya gini. Saya tuh sering dengar dari guru-guru saya itu nasihatnya seperti itu. Enek wong ditakdir iki sugih, memang dia patut sugih. Pantas. Tapi yo enek wong sugih iki ra patut sugih. Balungan gajah. Mergone apa? Mergone ngene. Sebelum dia kaya itu taat, dia wis wah sadurunge sugih iki infake bianter. Tapi nek sak bibare sugih kok malah sendet, ibadah malah bleret. Lah iki wong sugih ra patut sugih. Oke, lanjutnya kira-kira nek sugih. Kayak aku no berarti. Lah kowe sugih urung masalah ya. Yo urung pate. Lah urung pate wis lali apa meneh wis sugih kok. Lah itulah. Makanya saya ketemu panjenengan hari ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik.
Ya, nah itulah bagaimana ya gemerlap dunia sekelas Sunan ya lo ya. Iya. Sunan aja sahabat pun kan juga banyak yang beberapa sahabat kan juga ada yang terfitnah dengan dunia. Apalagi kita ini ya ini nasihat untuk kita juga kan, nasihat kita juga. Betul. Nah, kembali ke pembahasan masalah bayat. Ada yang masih diceritakan lagi tentang masalah Sunan itu? Ya, lanjut ke cerita gitu. Kemudian beliau ke Mbayat, melewati Salatiga, Boyolali dan sebagainya. Sebentar, berarti posisinya waktu itu masih di Semarang? Masih di Semarang. Oh gitu. Ada beberapa versi beliau ke Mbayat itu karena perintah Sunan Kalijogo. Cuma ada beberapa versi beliau ke Mbayat itu karena memang ingin meninggalkan itu semua. Meninggalkan gemerlap dunia. Ya, betul. Oke, pergi ke Mbayat. Mbayat, melewati Salatiga, kemudian di Salatiga itu ada perampok ya. Perampok 2 orang yang sekarang disebut Syekh Domba sama Syekh Kewel. Syekh Domba sama Syekh Kewel. Iya. Dan kuburan Syekh Kewel itu di desa saya. Di desa jenengan. Perampok. Ya. Perampok istrinya. Kan ditemani istrinya di Salatiga itu. Terus singkat cerita akhirnya beliau jadi pengurusnya Sunan Pandanaran itu. Dan sampailah di Mbayat. Nah, sampai di Mbayat yang apa ya? Background orang Mbayat itu waktu itu kan para petapa nggih. Petapa atau apa? Kejawen. Berarti wong serius-serius. Enggak, maksudnya beliau background agamanya itu kejawen sama Hindu. Iya. Hindu dan sebagainya gitu. Memang itu. Kemudian beliau berdakwah di situ di Bukit Jabalakat namanya. Di Bukit Jabalakat. Paseban Mbayat. Di daerah jenengan kan? Oh iya. Waduh, Masya Allah. terus. Itu. Kemudian situlah beliau berdakwah dengan ceritanya sih kok sekti ngono, Mas. Ceritanya tadi soal alam. Sunan itu? Iya. Ya mungkin pertolongan dari Allah lah. Kalau kita beranggapannya kan gitu nih. Wali gitu. Hanya banyaklah warga Mbayat itu yang mulai ngikut ke beliau, ngikut sampai hari ini dengan jadi salah satu perintis Islam di Mbayat ya. Beliau itu Sunan Pandanaran. Masya Allah. Salah satu hasilnya jenengan ya. Mudah-mudahan. Tapi ini generasi yang diharapkan bahwa masalah ini. Insya Allah diharapkan. Antum merendah terus soal. Memang rendah sampai ini. Saya minum dulu pokok. Nah, menarik sebenarnya. Tapi kalau kita bahas kayaknya nggak selesai. Oh, nggak selesai. Lama banget. Tolong bengi. Ya, nah itulah cerita ya. Bagaimana berarti kegigihan, kesabaran beliau sampai meninggalkan dunia ya berhasil gitu. Berhasil. Ya, maka itulah kalau kita nasihat guru kita kan terkadang hasil dari keikhlasan itu kita nggak tahu. Iya. Tapi ternyata kayak gitu dengan dimudahkannya urusan kita ternyata itu hasil dari keikhlasan itu. Iya. Ya itu. Karena emang manusia konotasinya materi, Mas. Semua. Iya. Ketika ikhlas itu apa materi. Ikhlas angel gitu biasanya. Padahal termasuk hidup sehat ya, nikmat. Rezeki besar. Iya, betul. Rezeki besar. Oke. Nah, terus sedangkan gini, Mas. Setiap daerah kan mesti punya keistimewaan. Nggih. Nah, yang jenengan lihat sebagai orang asli Mbayat, apa keistimewaan di Mbayat itu apa? Orangnya apa-apanya nih? Ya bebas, monggo. Nanti ya itunya juga boleh, apa namanya? Ciri khasnya atau apa namanya? Makanannya atau budayanya yang bisa kita ekspor di sini. Sementara hari ini yang kelihatan mencolok itu es dawet sama angkringan. Mbayat sampai hari ini. Sementara sampai hari ini. Jadi kalau kita temui di beberapa kota, saya seringnya nanya, dari mana Mas? Mbayat. Tapi saya nyicip dulu minumnya. Oh, berarti khasnya di minumnya? Ya, salah satunya itu. Minumnya dulu, kemudian lihat penataannya, model tempatnya itu. Biasanya kita, oh ini kayaknya Mbayat nih. Tanya, orang mana Mas? Mbayat. Berarti mana? Apa yang bisa dilihat gitu. Apa? Ya ada ciri khas tersendiri aja Mas, penataannya itu. Kemudian rasa tehnya itu juga memang benar-benar kalau saya pribadi memang benar-benar mantap. Jadi antara manis, pahit, sepet, kemudian kental itu ada di sini. Apa sing mudeng gerbang Mbayat Yohan? Ya realitanya nggak kayak gitu. Cuma memang realita hari ini kebanyakan orang Mbayat seperti itu. Termasuk luar kota termasuk juga ya? luar kota. Terutama Solo Raya nggih. Kalau udah Solo Raya nanti menyesuaikan konsumen. Gitu. Oh gitu. Berarti kalau udah di luar Solo Raya itu menyesuaikan konsumen. Ya, saya hidup di Indramayu itu banyak sekali angkringan. Jadi di Indramayu itu waktu saya kan 2 tahun di sana. Nggih. Nyambil ketemu bojone ning kono, Mas. Boleh. Asli Indramayu. Enggak, Bekasi. Oh, asli Bekasi. Wis langsung dibahas malah bahas kuwi malah. Lah piye lah. Mosok sampean tok takon. Aku nek takon. Nah,
Kan di kota itu kan banyak itu ya, banyak angkringan. Memang semua rata-rata orang Klaten sih. Cuman memang di antara kota-kota di Klaten itu memang paling mencolok di Mbayat untuk masalah angkringan itu. Karena emang cikal bakalnya dari situ. Cikal bakalnya dari situ, Mbayat. Dari Mbayat. Iya. Oh, baru tahu di mana saya. Cikal bakalnya dari Mbayat. Oh, cikal bakal angkringan salah satunya dari Mbayat ya awalnya. Nah, terus selain itu kan kita kenal dengan dawet tuh. Iya. Nah, sedangkan jenengan nggih meneruskan usaha dari nenek moyang. Nggih. Meneruskan usaha dari nenek moyang yang itu jenengan harus jenengan sudah berusaha untuk meneruskan tradisi itu. Estafet. Jadi alasannya apa emang untuk mengambil jalur itu? Kenapa nggak jualan yang lain gitu loh? Jualan makan yang lain gitu. Saya jualan gitu kok. Nggak, maksudnya kenapa harus dawet? Dawet kok iya kan loh. Anu minum saya. Malah disengeni bisa. Gitu. Kenapa harus dawet, Mas? Kenapa harus dawet? Karena realitanya, Mas, ketika kita mengambil sebuah langkah itu dari sesuatu yang kita kuasai dan kita pahami. Oh, berarti kita paham, kita bisa melakukan. Nah, itu salah satu pintu rezeki terdekat kita di situ. Insya Allah. Cari ini, ngono. Jadi apa yang kita bisa, apa yang kita hobi dan seneng, coba lakuin itu. Insya Allah itu bisa jadi pintu rezeki. Gitu. Info pusat. Iya, betul. Info pusat. Betul, info pusat. Ya. Berarti jenengan merasa passionnya jenengan di situ. Ya, karena saya punya, ya itu tadi, punya modal yang besar. Turun temurun tadi. Saya penasaran. Modal besar yang turun menurun itu dalam bentuk apa ya? Biasanya kalau resep itu kan identik dengan tulisan. Nggih. Nah, itu ada tulisannya? Nggak ada. Berarti lewat apa? Ilmu kiro-kiro. Ilmu kiro-kiro. Waduh. Raiso dipelajarin dong nang ngene iki. Ya itulah, Mas. Ilmu kiro-kiro. Itulah yang hari ini menjadi PR anak-anak muda, para pembisnis muda di situ. Dari banyak makan yang enak pada masa dulu. Tapi cuma kenapa dulu nggak bisa meresepkan? Nah, itu PR. Gitu loh. Dan jenengan sekarang sudah clear tulis. Sudah clear sekarang. Waduh, Masya Allah. Lah itu saya malah jadi penasaran bagaimana cara jenengan bisa mengeksplor itu, mencari itu gimana? Mencari itu, kan jenengan nggak tertulis. Tapi kan keluarga saya kan masih berjualan sampai hari ini. Ibu masih jualan, Simbah juga nggak jualan, cuma masih hidup. Mbah Buyut masih. Mbah Buyut masih? Masih, Mbah Buyut masih satu orang. Gitu. Jadi ketika beliau masak, seandainya beliau masak, tak lihatin aja, oh, ini berapa kilo, ini berapa, tak timbang sendiri. Masuk di kepala, nanti tinggal ditulis. Gitu. Dalam arti secara penulisan resmi bagus kan belum. Cuma paling nggak saya tahu ini sekian kilo, ini sekian gram dan sebagainya itu. Berarti insya Allah ini riwayatnya mutawatir. Nah, mutawatir. Jadi masih hidup ya Buyut ya? Iya, Mbak Buyut masih hidup. Sanatnya mutawatir. Jadi nggak usah ragu-ragu teman-teman kalau ketemu outlet G5 langsung saja. Langsung larisi, ludes, munggah kaji. Tuh kone apik tenan. Apik tenan. Oke, berarti sekarang resep sudah itu berarti resepnya sudah ada, berarti sekarang tinggal menjalankan bisnisnya. Iya, tinggal mengembangkan bisnisnya. Nah, ini menarik. Nah, kalau kita boleh tahu nih cerita awalnya itu, nah sekarang ini kalau boleh tahu outletnya berapa outletnya? Alhamdulillah hari ini yang berjalan 4. Sudah 4? Sudah 4. Di mana aja itu? Semarang 1, Sragen 1, Ngemplak Boyolali 1, sama di Kartasura 1. Kartasura 1. Pusatnya Kartasura. Katanya mau buka lagi nih 1 nih. Iya. Di dekat kantor nih. Iya betul. Di UMS Universitas Muhammad Syarif Surakarta. Oke. Insyaallah. Untuk alamatnya tahu nggak ini? Nanti biar teman-teman kalau yang lihat bisa mampir di Semarang. Yang Semarang Karangrejo di jalan apa nggak apal? Nggak begitu hafal. Bosi ngono biasanya. Sebenarnya jalan ngono wae, penting jalan. Penting pantauan. Pantau omset ngono. Siap dan gitu. Semarang gitu. Itu di Karangrejo, terus kemudian yang Sragen itu di Masaran. Masaran arah Pilang. Jalan tembusan Pilang Dusun 2. Loh, berarti lewat itu Indomaret itu? Belok kiri? Ketok ya, aku belum ke sana juga soalnya. Ya jenenge. Tekokku ya keleru tekokku. Ya sing penting ngerti lah gitu. Masaran, terus Ngemplak Boyolali depan Polsek. Pas depan Polsek. Maju dikit. Okay. Lingkungan Polsek. Kemudian yang Gumpang Kartasura. Di Sukoharjo. Di mananya itu? Pasar Gumpang ke selatan mentok
Pasar Gubeng ke Selatan mentok. Kalau bingung buka map aja. Oh, ada di map semuanya udah. Yang Gumpang ada. Yang Gubeng ada. Buka aja Wedangan Teko Mbayat. Nanti di sampingnya pas. Oh, berarti sampingan. Iya, Kak. Oke. Nah, ini kan jenengan posisinya sudah istilahnya wis mapan lah. Amin ya Allah. Lah, proses-proses berdarah-darahnya dulu gimana? Ada nggak cerita menarik di balik usaha ini? Masa nggak ada? Ada, Mas. Ada. Lah, itu gimana ceritanya? Menarik ini untuk kita, termasuk saya nih Mas sebelumnya. Iya. Termasuk saya ini sampai hari ini saya belum kebuka. Aku kudu ngopo masalah bisnis. Dia punya passion sampai gak? hari ini lah. Emang bisnis itu butuh passion. Iya dong. Masa iya? Iyalah. Berarti orang nggak punya passion bisnis nggak mungkin bisa bisnis. Mungkin, cuma berat. Ini berat. Iya. Nah, kalau dari panjenengan lah, masalah-masalah dulu awal-awal merintis sampai kok bisa sekuat ini tuh ada nggak masa-masa itu? Masa-masa beratnya? Masa-masa beratnya ya dulu. Yang pasti merintis. Cuma alhamdulillah ya aku bukan langsung payu, Mas. Yang menjadi berat itu bukan omsetnya. Cuma menjadi berat proses perjalanan dan sebagainya. Mungkin beratnya proses itu mungkin di mbah-mbahan jenengan dulu. Bisa jadi. Dan itu saya yakin Mas, kesuksesan jenengan saat ini karena doa nih mbah-mbah jenengan. Oh pasti. Itu saya yakin. Nggak lepas dari itu. Nah ya. Nggak lepas Jadi dari itu. jenengan cuma ngerasakan hari ini enak-enaknya. Enak-enak itu. Nah, ya. Berarti tugas jenengan ya piye carane iso balik ke apa-apa ning mbah-mbah jenengan. Wah, aku ya abot, Bos. Oke. Ya apa sing iso dibalekke ngono bae. Donga lah ini. Nah, yang pasti doa lah buat sesepuh gitu. Dan karena ya prinsipnya sama, kalau keyakinan yang saya pegang hari ini lah. Apapun kesuksesan yang ada di tangan saya hari ini, itu tidak lepas dari doa-doa sesepuh kita. Pasti. Itu pasti. Kadang kan ada orang yang kayak jenengan nih kasusnya sama. Buka bisnis, contoh, buka ternak lele, langsung sukses. Padahal tonggo nih buka ternak lele nggak sukses. Buka nila genti, sukses juga. Ngerti-ngerti enek wes sing goleki nila pas dia panen. Buka lagi, contoh apa itu namanya, pisang crispy itu loh. Dia sukses, tapi dia ini kelemahannya nggak bisa istiqomah. Oh gitu. Tapi sekalinya buka mesti sukses. Sama dengan saya. Nah makanya. Yeah. Dan terus ketika ini teman kami ini cerita ngoten, kita sampaikan, ya berarti itu salah satu apa namanya keuntunganmu, dan keuntunganmu yang Allah berikan itu pasti tidak lepas dari doa-doa. Iya betul. Orang-orang tua. Saya juga gitu kok Mas. Sama ya. Merintis usaha itu yang hari ini berjalan ya, itu bukan karena saya, tapi cuma karena orang tua dan keluarga yang. Padahal effortnya nggak terlalu berat sebenarnya, tapi kok ngerti itu sukses ini loh usaha-usaha itu. Makanya itu. Makanya. Nah, ini. Makanya dari situlah saya berpikir gini Mas, ternyata kesuksesan hari ini saya ataupun yang lainnya itu yang pertama yang pasti bukan faktor kita. Kita cuma hanya sekian persen aja. Sepakat. 70% itu udah dua orang tua itu. Setuju. Mutlak itu sudah. Gitu loh. Berarti kalau ngapunten ya, kalau kita bicara sedikit lagi geser nih. Okay. Kalau sudah anak kok masalah sama orang tuanya nggak selesai-selesai. Jangan berharap kaya. Jangan berharap Jangan kaya. berharap. Mimpi aja nggak boleh itu. Mimpi aja nggak boleh. Nggak boleh. Masya Allah. Mimpi aja boleh. Ketika orang tuanya ini baik ya. Ketika orang tuanya baik. Ya, soalnya ada beberapa orang tua yang memang bisa dikatakan nggak pantas dicontoh, gitu loh. Akhirnya anak seakan-akan berontak sama orang tua, padahal dia berusaha mencari jalan yang lebih baik. Itu beda cerita. Tapi kalau orang tuanya sudah baik, ya. malah kitanya yang nyeleweng. Oh, iya, jangan berharap. Jangan berharap kaya. Mimpi ra entuk, bayar ini. Mimpi larang. Makanya itu gitu. Masya Allah luar biasa nih. Nah ini ilmu-ilmu kehidupan seperti ini loh yang kita nggak pelajari di sekolah ya. Nggak dapat ini. Ternyata memang betul kalau kita ya lihat-lihat imam-imam orang-orang soleh kan sama. Mereka semua coba cek ini. Orang-orang soleh itu kan semuanya ya karena orang tuanya, terutama kan ibunya. Ibu. Terutama ibu. Dan berarti saya sampai hari ini semakin yakin jenengan ini menjadi orang baik terhadap orang tua jenengan. Amin ya Allah. Lah mau kok disengeni mau? Bapak. Oh. Oh, jadi gini Mas, prosesnya kayak gitu. Itu prosesnya. Tapi ini, seingat saya, dari saya kecil sampai hari ini, saya nggak pernah yang namanya bisa dikatakan apa ya, padu nek orang Jawa. Jadi ini menang kan? Menang. Nggih, nggak pernah sama sekali saya itu. Bantai nggak pernah. Karena takut loh bapak. Bapak galak maksudnya. Bapak galak. Sebenarnya nggak galak, cuma bapak itu lebih cenderung pendiam, tegas. Sampai hari ini saya itu masih takut sama bapak. Jadi kalau ibu mau marahin saya itu gampang. Nakal, belain bapak kamu, wes menang. Wes diem. Ini nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Berarti punya kakak perempuan. Adik nggak ada? Adik nggak ada. Oh. Itu sampai hari ini kayak gitu. Sampai hari ini tuh saya beli motor nggak berani bilang sama bapak.
Gagahe koyo ngene wedi. Wedi sengeni. Duit diceh-ceh untuk motor ra jelas ora sesuai kebutuhan gitu. Berarti tinggal sendiri tau Dan? Sendiri alhamdulillah. Saya takut sama bapak sampai hari ini. Nah itu. Ya, cenderung ke hormat. Cenderung ke hormat. Ya memang harus gitu. Iya. Memang harus gitu. Karena emang itu tadi Mas, nggak ada orang tua kan nggak ada apa-apanya. Soalnya bapak itu bapak ya. Dari dulu tuh selalu ini doktrin anaknya itu, soalnya saya laki-laki ya, laki-laki satunya. Kamu laki-laki harus apa aja bisa. Besok zamanmu itu lebih berat daripada zamannya bapak. Saya pernah diajari mobil sama bapak, bilangnya kayak gitu. Dulu ketika SD, bapak punya TV dijual, belikan komputer, saya suruh belajar komputer. Kamu zamannya besok harus bisa komputer. Wow. Cuma sampai nggak bisa komputer sampai hari ini, gaptek saya. Cuma bapak selalu menasihatkan itu. Kata-kata itu mesti keluar. Kata-kata itu mesti keluar. Besok zamanmu itu lebih berat. Ternyata kenyataannya betul. Betul. Dan bisa dirasakan manfaatnya sekarang gitu. Makanya itulah bapak yang perlu kita hormati dan kita sayangi, karena ya itu lagi Mas, nggak ada anak sukses juk sukses, nggak ada, pasti ada orang tua yang di situ di balik itu ya. Iya betul, orang tua dan istri itu kalau udah berkeluarga nggih. Yang jelas udah istri tuh? Oh sudah alhamdulillah. Oh tadi belum nggak ditanya ya. Istri berapa? Alhamdulillah satu. Orang baru. Putra mau dua. Tinggal nunggu lahir gitu. Kapan lahiran? Insya Allah bulan depan. Bulan depan? Berarti udah hamil besarnya? Iya, udah awal bulan. Yes, nanti semoga tambahnya anak tambah sukses lah. Amin ya Allah. Nah, oke. Nanti insya Allah bertambahnya putra, bertambah sukses. Nah, kira-kira keinginan panjenengan di bisnis panjenengan ini apa lagi? Kan sudah ada 5 toh? Hampir 5. Hampir 5. Nah, target-target tahun ini apa? Atau target-target di pikiran jenengan? Produk padat untuk dawet. Untuk dawet. Produk massal, Mas. Gimana maksudnya? Produksi massal. Dawet. Berarti mendawatkan Indonesia. Iya. Kayak slogannya itu loh, slogannya apa? Ini loh, warteg ini loh. Warteg karisma. Itu kan slogannya kan mewartegkan Indonesia. Oh gitu. Mewartegkan Indonesia. Jadi bisa mendawatkan Indonesia jadi slogan bagus itu. Mudah-mudahan. Doanya lah sama supportnya. Berarti yang dikejar apa ya? Berarti outlet atau sementara ini outlet. Memang kayaknya nganunya tahapannya sampai situ dulu. Outlet dulu. Tapi kalau yang di Dawet G5 ini outletnya bentuknya gimana? Bentuknya kayak model-model apa namanya? Model-model panggul atau gimana? Iya. Atau model-model. Jadi rotan, pikulan itu masih kita menggunakan itu. Kuali dari tanah itu. Jadi itu nggak kita hilangkan. Itu dipertahankan. Dan harus. Itu nggak akan dihilangkan. Sementara ini nggak ada pikiran untuk menghilangkan. Karena itu memang khasnya. Ciri khasnya di situ dan kualitas rasanya juga berbeda. Untuk tempatnya kan biasanya kalau orang jualan dawet kan biasanya banyak ya jualannya di pinggir-pinggir jalan. Ya betul. Kalau jenengan yang di G5 ini? Yang G5 ada 2 jenis yang hari ini. Nah ini kalau yang mau gabung bisa nih. Iya ini. Jenis, yaitu yang kita pinggir jalan. Di pinggir jalan pakai payung biasa, bawah pohon dan sebagainya itu klasik. Kemudian yang satu pakai stand booth. Ya, stand booth dengan didesain sedemikian rupa. Tapi nggak di toko itu nggak? Nggak, tetap di pinggir jalan. Untuk masuk toko belum ya. Karena kita kan target marketnya menengah ke bawah. Kalau toko kan otomatis kita harus mengeluarkan biaya kontrak dan sebagainya, itu menjadi kendala tersendiri. Gitu. Berarti memang masih di pinggir jalan selain itu ya? Betul. Harganya sendiri berapa satu cup? Murah. Berapa? 4.000 beli 10 gratis 1. Sopo saya tuku 10. Oh, banyak. Alhamdulillah. Gue rapat ya betul, rapat arisan. Alhamdulillah. Berarti satu cupnya itu, ini kebetulan pas libur teman-teman. Jadi kalau pas nggak libur bisa dibawa ke sini ya minimal aku nyicipi sih. Ya, boleh, siap insya Allah. Cuma padahal aku wis raposo loh. Besok konfirmasi aja dulu, jangan hari Senin. Enggak. Nah, berarti satu cupnya model cendolnya hijau itu biasa. Ya, saya jadi gini Mas, penggunaan cendol saya itu dari pati aren. Pati aren, hijau berarti no? Enggak, pati aren dia cenderung warnanya ke coklat ke abu-abuan. Jadi putih-putih abu-abu agak hitam dikit gitu. Jadi cenderung abu-abu lah. Itu, dan kita menggunakan warna otentik alami tanpa menggunakan pewarna buatan. Alami semuanya. Semuanya alami. Berarti insya Allah ya maknyus ya. Insya Allah. Ada slogannya nggak G5? Ada slogannya nggak? Belum ada. Harus ada ya. Iya bisa kita buat. Kalau sudah mau terbang tinggi itu harus ada slogan. Oh gitu ya. Iya.
Slogannya apa? Menasihati orang lain lebih mudah ya daripada menasihati diri sendiri. Nah, itu nanti mungkin masukan-masukan dari senior-senior lah barangkali. Ya itu kan slogan itu kan keinginan kita dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk value, nilai yang kita cari apa. Berarti targetnya memang menengah ke bawah ya? Iya. Sementara ini. Kalau online jalan nggak online? Online ada. Yang di Mbayat itu kita udah masuk ke beberapa ini online. Di Mbayat mana yang di Mbayat? Enggak, yang di Gumpang. Oh, ya. yang di Gumpang. Berarti GoFood. Iya, Shopee Food. Shopee Food. Baru satu sih. Kalau sampai sekarang nih, saya penasaran. Kira-kira dari online ke yang offline banyak mana? Banyak offline. Tetap offline ya? Tetap offline. Karena online harganya lebih mahal. Pastilah. Berarti modelnya kapan ya jenenge? Pakai cup. Pakai cup, pakai itu. Pakai press ya. Jadi ya. simpel, dibawa kemana aja, buat oleh-oleh juga bisa. Soalnya kita mau dibawa keluar kota juga bisa, insya Allah. Nggak bau? Oh enggak, ada teknik penyimpanan tersendiri. Maksudnya teknik penyimpanan itu dari kita atau dari jenengannya? Yang dari saya itu? Jadi tak cup, kemudian nanti yang buat bawa itu ada tekniknya tersendiri. Wow. Biar seandainya sehari itu enggak? Enggak, saya pernah kirim ke Bekasi kok. Pakai kereta. Berapa? Sehari berarti ya itu ya? Iya, dari sore sampai malam, pagi. Masih aman, alhamdulillah. Jadi, iya, insya Allah. Jadi buat teman-teman yang mau ini bisa promosi. Iya. Bisa. Link di bawah sini. Bisa. Nah, ini value-nya karena beliau asli Mbayat yang pertama. Yang kedua, beliau ini apa itu namanya, jalurnya itu jelas gitu loh. Jalurnya jelas istilahnya. Nah sekarang madu ya, Mas Roden, madu itu kan ada sanat-sanatnya madu bersanat ya? Madu bersanat ya, dapat ya kalau bisa bersanat kenapa tidak? Iya betul kan gitu. Nah oke, berarti ya teman-teman yang berada tadi di tempat-tempat tadi bisa mampir, rasakan nikmatnya, lezatnya, legitnya. Iya betul. Dapat tuh legit ya? Sebutannya, sebutannya legit ya? Iya, manisnya manis legit ya. Manisnya manis legit. 4.000 yang beli kan berharga buat saya. Iya. Oke. Lah, pertanyaannya sekarang gini. Ini puncak dari pertanyaan yang Dawet. Apa bedanya Dawet G5 dengan yang lain? Yang jenengan jual perbedaan, mesti kan ada. Iya. Kalau kita bisnis itu mesti, contoh ya sekarang yang kita lihat sekarang, kalau ada bisnis sama, itu biasanya kita kan pertama bikin, contoh kemarin es coklat, semua niru. Dan umurnya kalau sudah kayak gitu nggak lama. Buktinya sekarang sudah mulai itu kan. Es teh sama. Es teh semua di mana-mana menjamur. Tapi kan kalau kita lihat beberapa referensi di YouTube, di ilmu-ilmu bisnis kan, kita harus cari apa yang beda dari punya kita. Gitu. Nah kalau Dawet G5 itu apa kira-kira? Apa doanya si Mbah mau? Apa yang ngono ya? Si Mbah mau. Yang pasti yang tahu itu para penikmat. Saya nggak mungkin dong, mosok enggak dari panjenengan yang membeli mesti ada lah alasan. Kenapa harus beli Dawet saya? Oh ya. Alasannya. Yang apa pasti kira-kira? Kita menggunakan bahan yang berkualitas. Semuanya pilihan. Pilihan sesuai. Jadi kita yang cari di Dawet tuh gimana orang ketika minum es Dawet tuh pertama kan Dawet cenderung manis. Cuma dia nggak begitu manis. Nggak enak. Nah, nggak begitu manis dan bukan nggak manis juga gitu loh. Jadi bisa pas di lidah gitu loh. Urung ngrasake ya urung iso meledak. Gitu. Itu yang pasti itu kemudian. Intinya nggak enek lah. Biasanya kalau makan Dawet itu kan cenderung terlalu manis. Gitu. Itu sebenarnya terlalu manis itu ada faktor, Mas. Ada faktor dari beberapa bahan yang sehingga rasa manisnya gula itu nggak bisa dinetralisir dengan bahan yang lain gitu. Gitu. Jadi kalau itu campurannya pas, aduannya yang anu yo, jadinya insya Allah enak. Enak. Balance semuanya. Apa lagi selain itu apa? Anak yang ngono. Gitu. Selain itu apa lagi? Selain bahan berkualitas. Yang berkualitas, kita mengusahakan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik. Kalau bicara pelayanan mesti bicara karyawan dong. Oh iya betul. Nah karyawannya dari mana? Oh iya. Jadi alhamdulillah Mas. Saya kan background saya kan alhamdulillah pernah pesantren. Saya yang hari ini 100% karyawan saya jebolan pesantren. 5 outlet itu? Enggak. Yang 4? Enggak. Berapa? Yang hari ini di bawah saya, karena yang Semarang sama yang Sragen itu kan sudah sendiri. Franchise kan? Franchise. Iya. Yang di bawah kendali saya angkringan, pokes, Dawet dan sebagainya itu semuanya kelima-limanya itu jebolan pesantren. Jebolan pesantren. Berarti nggak lulus dong? Enggak.
Kenapa? Motivasi? Ada yang lulus SMP cuma nggak lanjut SMA. Kenapa itu kok bisa gitu? Bisa kayak gitu? Ya, kenapa? Karena saya ini kan pesantren Mas. Cuma kan saya bukan termasuk santri yang taat, rajin ibadah, bangun malam, zikir dan sebagainya. So, saya santri kayak gini, suraan ini kayak gitu. Sehingga saya berpikir tapi alhamdulillah saya lulus ya, alhamdulillahnya. Oh, jangan lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah lulus sih. Gitu. Kemudian saya berpikir juga dulu tuh sering kita dinasihati sama Ustadz saya itu, pemilik pondok Ustadz Kiai Haji Sartono Munadi itu, jangan pernah kamu mengencingi sumur yang kamu minum airnya. Itu setiap kali pulang, setiap kali selalu beliau menasihatkan itu. Sehingga saya berpikir gini, gimana caranya anak-anak ini yang berbeda karakter, kemudian berbeda background ini, ketika dia keluar sana, kemudian bercampur dengan kehidupan masyarakat ini, berbagai macam background dan sebagainya, seorang nakal, orang alim dan sebagainya, tapi tetap dia itu punya batas-batas gitu loh. Punya batas-batasan yang perlu dia jaga gitu. Karena apa? Ya anak muda, nakal wajar. Itu anak muda. Yeah. Cuma gimana cara nakalnya dia tetap dalam taraf koridor syariat agama, yang pasti dia tetap masih bisa disebut orang yang baik gitu. Ya, berarti berangkat dari situ akhirnya saya dan kebetulan lingkungan saya juga ada beberapa anak pondok yang sebolan itu, akhirnya ya sudah. Tapi nggak dari pondok dengan pondok, enggak dari berbagai macam pondok. Berarti kan memang prinsip tidak semua santri itu passionnya dakwah. Iya, betul. Iya kan? Iya. Ada juga yang dakwah maksudnya dakwah di mimbar. Iya. Ada juga lewat media, jenengan lewat dakwah ini bisa untuk dakwah. Oh iya. Contoh memastikan kehalalan, terus mengajak kebaikan. Nek pas wayah sholat, ya sholat. Iya, nah itu kan maksudnya koridor dakwah panjenengan di situ. Iya. Dan ketika saya cakar kan kayak gitu Mas. Sama. Iya. Kalau perempuan harus berjilbab, waktunya sholat tinggal sholat. Tutup berarti? Tutup. Tinggal, nggak perlu tutup, tinggal aja sudah. Uang bawa, bismillah. Oh gitu. Sama Allah. Gitu. Itu. Nah, ini menarik, prinsipnya menarik. Terus karena, di dalam bahasa sendiri ada sesuatu yang lupa tadi Mas. Apa? Di asal muasal bayat ya. Kenapa kok dawat bayat itu? Sebenarnya dulu salah satu asal muasal dawat itu bukan dawat bayat ya. Sebenarnya bukan murni dari bayat. Dari mana? Jadi pada zaman dulu itu gini. Jadi ada seorang tokoh dari timur yang dia datang ke bayat, mengajarkan es dawat, pembuatan es dawat. Plus dia mengajarkan ngaji dan sholat orang-orang situ. Berarti dakwahnya pakai dawat? Betul. Nah, wow. Itu. Wow, menarik itu. Iya. Kemudian bayat sendiri itu aslinya tembayat. Tembayat. Aslinya Sunan Pandanaran Tembayat aslinya. Oh, namanya diambil dari situ. Iya. Tapi sekarang sebenarnya bayat. Aslinya tembayat. Yang itu artinya pirukunan sosial. Jadi kerukunan antar manusia ini tadi. Gitu. Makanya di situ ada sebenarnya dawat bayatnya ada nilai-nilai positif yang kita bawa dan mudah-mudahan kedepannya bisa tetap sesuai. Terjaga ya. Iya. Jadi di samping kita ekonomi, cuma gimana caranya juga kita bisa berdakwah lewat itu. Betul. Nah itu menarik itu. Dakwah lewat dawat loh Mas. Baru tahu juga itu. Teman-teman juga mungkin baru tahu asal dari dawat bayat itu. Iya. Untuk masalah tadi loh. Kalau saya berpikiran gini, jenengan ngambil teman-teman dari pesantren kan otomatis saat nakal-nakal cah pondokan ngerti hukum. Iya. Masalah sholat dan sebagainya. Saya punya kenalan tuh gini. Dia ini dipondokin sama orang tuanya MTS. Niku jebol ping 4. Jadi 4 tahun itu pindah-pindah pondok. Nah setelah itu sekolah di biasa, kemudian SMA. Bapaknya durung kapok. Pondoknya meneh tembus telu. Di pondok terakhir itu. Pondok terakhir itu kan dipanggil lah sama ustadznya karena ya pelanggarannya ya pelanggaran urusan HP. Ya snack-onek lah. Langsung disebut lah snack-onek. Aku tersinggung masalah itu. Orang niatan loh gitu. Nek ngono aku ya kesinggung dhewe tapi gak ada. Enggak kartu. Nah, intinya pelanggaran dia itu koridornya koridor otomotif. Iya. Ya semua soal seneng ngono iki lah. Nah, ketika ditanya sakjane iki maumu apa gitu. Terus anak ini kenalan saya ini bilang, "Duh, saya itu di rumah itu cekelan kula niku tang, kunci Inggris, sekrup dan ini aku nyekel kitab, bolpen, remuk. Ra mampu." Enggak mampu. Ngono gitu, Bos. Ra mampu lah. Aku nek ra nyekel tang sedine masuk angin. Unik gitu. Enggak, ini maksud saya gini loh.
ternyata memang terkadang kalau kita berpikir cara salah satu mensolehkan anak itu di pondok, ya urung mesti cara niku ngono Mas. Dan ternyata nih teman saya kenalan saya ini keluar pondok di kelas 2 SMA. Lulus SMK, kemudian sekolah di SMK atau otomotif, lulus plus 1 tahun itu bisa hafal 20 juz. Nggak di pondok. Nggak di pondok ya? Iya, maksudnya artinya ya jenengan untuk mengambil langkah itu ya bener gitu. Iya, karena ya itu tadi Mas. Jadi prinsipnya begini, pendidikan anak itu nggak harus pondok. Betul. Tapi agama harus. Agama harus. Nah gitu. Nggak harus pondok, tapi agama harus. Tapi pendidikan agama terbaik tetap di pondok. Maksudnya untuk cara sekarang loh, sekarang dengan kehidupan global sekarang. Itu secara umumnya kayak secara gitu. Umumnya seperti itu. Memang ada beberapa tadi karakter anak yang nggak bisa. Ya kata teman saya tadi. Iya. Menjelat cekal netang ya. Iya. Kalau nyekel buku ya mampu. Iya. Sama saya juga gitu, makanya nggak pernah prestasi dulu di pondok. Pokoknya yang penting lulus ngono ae. Penting lulus orang sini bapak. Aduh, ya. Nah, terus ini Mas. Oke. Kita sudah panjang lebar nih. Nah, terus gini. Terus tantangannya apa? Untuk Mas kan Daud kan banyak nih ya. Yeah. Tantangannya apa di usaha jenengan yang jenengan rasakan hari ini? Tantangannya musim yeah. Apa? Musim panas hujan. Oh, berarti sangat berpengaruh ya. Musim hujan tuh omset bisa sangat anjlok. Sangat anjlok. Sangat anjlok. Berarti musim panas gini jenengan seneng? Oh iya, bahagia. Berarti jenengan bahagia di penderitaan orang lain? Bukan gitu, Mas. Bukan gitu, saya terus ngomong. Tapi aku hujan juga seneng, Mas. Seneng? Iya, hujan seneng. Alhamdulillah, kiamat sesuai. Gitu, kiamat sesuai. Insyaallah. Kalau masih ada turun hujan, insyaallah kiamat masih lama. Jadi sangat yang berpengaruh bukan kalau kan biasanya kan kalau orang jualan buah kan musimnya buahnya. Iya. Berarti kalau jenengan tantangannya justru di kuasa Allah. Iya loh, ya kan? Ujian itu. Ujiannya jenengan. Tapi insya Allah Mas, baik Dawat itu ya. Ya ini nganu ya. Bocoran sidik. Top pusat itu. Boleh. Dawat itu kalau laris, jualan setengah tahun bisa buat hidup setahun. Jualan setengah tahun, musim panas bisa buat hidup sampai musim hujan selesai, musim panas lagi. Gitu ya? Iya, ini bocoran ke pusat lagi. Makanya jangan ragu-ragu ya. Regane franchise piro? Franchise piro. Transfer nominal lah ya. Sapri. Ya Masya Allah luar. Ya gitu ya. Berarti memang keuntungannya menjanjikan sekali. Sangat menjanjikan. Wah, luar biasa. Berarti kalau ketutup sama setengah tahun panas, habis setengah tahun hujan, aman Mas? Los apa sih? Aduh, Masya Allah. Masih aman lah ya kalau aman, gitu. Selain itu ada nggak? Selain tantangan selain cuaca? Tantangannya apa ya? Apa Mas? Nggak ada ya? Berarti ya lancar-lancar aja gitu loh selain itu. Untuk sementara SDM macam-macam ya lancar-lancar aja. Nah, oke. Ya, sebanyak ini ilmu nih. Nah, terus ini mungkin hampir selesai lah, hampir akhir lah. Ini yang istimewanya dari Mas Agung ini. Ternyata setelah tadi ngobrol-ngobrol, beliau itu ternyata seorang ex-napi. Oh iya. Butuh apa Mas? Sing penak Mas? Ex-napi ya enggak boleh. Sing penak apa sing penak? Wis ngono ya enak. Alumni. Langsung ngono ae. Kadung kok. Kok titit enggak. Ex-napi. Nah ini yang menjadi menarik gini, kita nggak mau bahas masalah apa kriminal enggak bisa bahas itu. Tapi gini, yang menjadi nilai yang kita bisa diambil dari Mas Agung ini, walaupun beliau ex-napi, berapa tahun Mas kalau boleh tahu? Putusan 4 tahun, menjalani 3 tahun. Menjalani 3 tahun, korting loh, diskon. Diskon setahun tadi. Seneng apa ora kowe? Wah, pola, Bos. Seneng Wah, nangis geteh kan gitu. Oke. Nah, yang menjadi menariknya gini teman-teman, ya. Beliau ini seorang ex-napi, tapi beliau ini ketika sudah keluar tahun 2022. Nah, hebatnya beliau ini setelah keluar dari hukuman itu bisa apa ya istilahnya ya? Merintis bisnis dan itu jarang bisa dilakukan. Iya. Nah, pengalaman teman-teman jadi nggak tentang? Iya. Nah, itu tipsnya apa ini? Untuk motivasi teman-teman yang mungkin sudah keluar dan untuk mencari cara untuk membuka mindset. Iya. Nah, itu gimana itu? Caranya? Jenengan jadi diri jenengan ya.
nek jenengan gimana caranya gitu loh, kok bisa sampai secepat itu untuk mengset, satset loh, satset, rasa set hati. Ya, apa? Yang pasti tekad sih mas. Tekad. Harus punya tekad. Pertama tekad, kedua sabar. Tekad, karena emang tekad itu jadi modal terbesar seorang pembisnis itu tekad mas. Tekad. Bukan materi. Bukan skill juga. Skill nomor sekian. Yang penting punya tekad dulu. Soalnya kan kita belum menentukan mau bisnis apa nih. Skill itu kan ketika udah, oh iya saya mau usaha ini. Fokus. Nah itu. Tapi untuk yang pertama dasarnya harus punya tekad. Punya tekad, ridho orang tua, ridho istri. Wah. Itu yang perlu. Maksudnya dalam arti ketika kita mau melangkah dalam dunia bisnis teman-teman, yang terbesar itu. Karena soalnya maaf nih, bukan buka aib orang nih. Iya. Realita hari ini laki-laki tuh egois. Iya. Iya. Pokoknya ikhwan sama akhwat tuh kayak gini. Yeah. Padahal nggak harus seperti itu. Islam nih ini kita sadar ya, sadar. Iya. Kita biar di kono kita. Iya, realnya gitu. Ya. Jujur mas, isi saya masuk penjara tuh seneng. Iya, isi saya itu. Saya masuk dalam arti seneng kok. Alhamdulillah bocor masuk penjara enggak. Tapi di situ dia bebannya itu runtuh, seorang-orang kayak hilang gitu. Tetap sedih, soalnya penjara tetap sedih. Ya Allah, suami saya. Ya. Cuma di sini dia ada kebebasan tersendiri, ada apa ya, beban yang selama ini dia rasakan tuh hilang gitu loh. Dan itu realita. Makanya jangan sampai itu terjadi lagi gitu. Iya. Gitu. Kemarin saya juga podcast sama Ustadz Yosi Muzani. Kita kan kemarin bahas masalah perceraian. Masalah perceraian yang marak ini akhir-akhir ini kan. Ternyata memang ya pentingnya suami istri bercengkrama sebelum tidur itu adalah meluluh lantahkan seluruh permasalahan kita dalam sehari. Tak kira apa ini. Ya orang maksudnya sebelum tidur itu kacau. Enggak maksudnya kacau ini. Berarti bahasanya rapena. Enggak maksudnya sebelum tidur kan. Bercengkrama sebelum tidur itu ya minta maaf ya. Nah itu mungkin yang menjadi masalah seorang istri atau seorang suami kadang malu. Yang salah we kono ngopo aku njaluk. Nah itu kan gengsi. Nah ternyata itu semua tuh keliru gitu kan. Memang kita harus menurunkan ego, pemane lanang. Oh iya harus. Lanang kudu ngono. Sing salah sing wedok, sing muring sing wedok. Sing lapor sing lanang. Langsung diterus ya. Malah basono. Malah basono. Lanjut tadi. Nah, ya udah itu tadi. Jadi kalau dari jenengan berarti untuk tipsnya. Untuk tipsnya apa terakhir? Tekad, doa orang tua, ridho sama keluarga istri, kemudian ojo isin. Apapun pekerjaannya. Selagi halal. Karena apa? Apalagi yang bujang ya mas. Ini khusus buat yang bujang. Jangan malu kamu dengan bisnis yang hari ini kamu rintis. Jangan berpikir wah nanti akhwat itu nggak mau sama saya. Wah itu si wanita itu nggak mau sama saya. Karena pada akhirnya para akhwat dan wanita akan berbahagia dengan laki-laki berbronjong. Wah, kata-kata hari ini judul. Pada akhirnya wanita itu akan bahagia dengan laki-laki yang berbronjong. Nah, isinya apa sih bronjongnya? Nah itu bisa terserah apa aja. Suket ya, jangan salah sekarang peternak itu, kan gitu. Iya betul. Lalu pada akhirnya gitu. Sampai hari ini mas, tekad dan rasa malu itu harus menjadi pokoknya itu paling kuat pokoknya. Saya hari ini kesini hari ini saya bawa motor pakai bronjong. Wow. Ke kantor ini. Filosofinya itu. Iya, itu. Betul. Karena setelah ini saya nanti mau ngambil dagangan baru pulang. Tekad. Masya Allah. Gitu. Nah, ini jangan sampai itu. Ini sebenarnya ilmunya banyak masuk ke saya sebenarnya. Masukan banyak gitu loh ke saya. Ini punya gambaran. Oh gitu. Ya. Akhirnya gitu. Ya, oke. Ya gitu teman-teman. Jadi yang mau memulai bisnis apapun itu, ya selagi di situ ada kebaikan, halal, nggak usah malu. Walaupun mungkin orang melihat bisnis kita sepele, mungkin kayak jualan tempe, jualan tahu crispy, ya tetap semangat dengan apa yang jenengan tekuni. Tadi beliau menyampaikan yang pertama tekad, ridho orang tua, ridho istri, dan jangan malu. Satu lagi. Digenepi lagi. Segenepi no? Apa? Jangan mengharapkan orang lain. Jangan berharap pada manusia. Wah, ini yang paling utama. Jangan berharap pada manusia. Karena prinsipnya, nasihat guru-guru kita itu, kalau kita sudah berharap sama manusia, kecewa pasti datang. Wow, pasti. 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 Ya, berarti intinya kalau kita kecewa ya itu karena
diri kita. Letaknya kita bukan kepada Allah, Iya, betul. tapi kepada tergantung pada manusia. Iya, betul. Gitu loh. Masya Allah. Jangan bergantung pada manusia. Hari ini apa yang kita hadapi, apa peluang hari ini sudah jalani. Nggak usah nunggu, nggak usah mengharap, wah nantilah nunggu ini, nunggu itu, nunggu dana dari sana, nunggu dana dari sini. Tapi itu aku banget nih Mas. Nggak jalan. Hari ini Hari ini memang harus sekali des langsung. des. Hari ini apa yang kita punya, Lakukan. lakukan. Saat ini saya nih, saya mau ngerintis usaha nih kemarin. Jadi dulu Dawud kan libur saya di dalam tuh. Ya nggak libur sih. Saya setahun terakhir sebelum saya pulang tuh Dawud tuh beristirahat, libur. Pulang saya nggak bawa apa-apa. Mau buka Dawud nih, mau buka angkringan. Ya sudah gimana? Iya ya sudah nih. Butuh berapa? Ngono bojo. Biasa. Langsung ya. Alhamdulillah. Padahal saya nggak berharap dia ada. Cuma kan ada komunikasi. Sepenting ngomong. Iya penting ngomong buka Dawud nanti muda dan sebagainya. Nah itu. Bahkan saya bapak saya itu kan saya lama nggak buka angkringan tuh. Dari pasca pulang sampai saya pulang bulan Mei, angkringan pertama buka itu bulan Agustus. Jadi kisaran 3 bulan. Saya cuma runang-runing rumah. Saya bapak tuh gede goblok-gobloknya saya Mas. Cok goblok. Balik rono meneh. Iya, cok bodoh. Akhirnya saya bapak gini, "Ranti modal apa piye?" Duwe. Asline ora duwe. Ngomongnya duwe. Kalau ngasih jawab ya udah istrian. Jadi pokoknya apa yang hari ini sikat, hantam ketika kamu mampu. Nah, mati gitu. Bismillah lah. Bismillah. Oke, baik gitu Mas Agung. Oke. Saya kira cukup aja untuk iya. obrolan kita di Suan ya, Ra? siang hari ini. Enggak kelamaan. Sebenarnya kurang lama, tapi ya nanti kapan-kapan lagi lah. Oke, siap. Kapan lagi nanti dibawa dawetnya. Oke. Jangan lupa. ditodong. Wis kulino, Mas. Sampai nodong wis kulino. Baik gitu teman-teman, terima kasih untuk Mas Agung yang sudah berkenan main ke FKM Podcast. Semoga berkah semuanya. Amin, usahanya, ya Allah. semoga dawetnya semakin lancar Ya. dan terus pegang apa yang menjadi value jenengan, nilai-nilai panjenengan, mulai dari memastikan semuanya itu yang terbaik, Ya. mencari berkahnya, insya Allah Allah mudahkan. Amin, ya Dan kita semua teman-teman yang mau mulai bisnis, semoga Allah mudahkan semuanya. Amin. Apapun masalahnya, minta sama Allah Subhanahu Wa Ya. Taala. Baik, itu saja teman-teman. Terima kasih Mas Agung sekali lagi. Siap. Semoga nggak Sama-sama. bosan, tidak gimana-gimana. Anggap aja ini rumah sendiri. Oh gitu. Ya, main-main aja. Mau sowan-sowan aja, insya Allah terbuka Tahu lebar. gitu saya mbak pick up tadi. Ameh ngusung apa? Ameh ngusung apa? Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.